Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sulistiawati, NIM 2019-1023 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, saya di sini akan mereview 3 video untuk memenuhi tugas saya yang telah diberikan oleh dosen saya, Dr. Abdul Wadud Nafis LC MI. Langsung saja, yang pertama ada peradaban Islam sebagai ilmu. Yang kedua ada peradaban Arab pra-Islam. Yang ketiga periodisasi peradaban Islam. Nah, baik, yang pertama ada peradaban Islam sebagai ilmu. Nah, yang pertama, kriteria ilmu pengetahuan itu memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Yang keenam, memiliki tujuan. Nah, yang dimaksud memiliki objek yang jelas, sejarah peradaban Islam itu membahas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Kita harus memiliki metode observasi dan metode dokumentasi. Disusun secara sistematis. Maksudnya tuh kayak diurut gitu, bukan amburadul. Nah, seperti contoh Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, itu kan harus secara berurutan gitu. Terus proses hijrahnya Nabi itu juga dijelaskan secara rinci gitu. Menggunakan pemikiran yang rasional, menggunakan hati ya, bukan perasaan. Kebenarannya bersifat objektif, sesuai fakta yang ada gitu. Kedua, ada peradaban Arab pra-Islam. Yang pertama, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum masuk Islam, yaitu masyarakat menyembah berhala. Yang kedua, anak perempuan yang hidup, jadi semua anak perempuan itu harus dikubur hidup-hidup. Karena perempuan menurut masyarakat Arab terdahulu itu tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Beda ya sama anak-anak zaman sekarang, modern. Yang ketiga, perbudakan. Perbudakan ini tidak dilakukan secara manusiawi, melainkan seperti binatang. Pada intinya itu mereka disakiti, mereka dipekerjakan di batas kemampuannya mereka. Yang keempat, suka berperang. Perperangan tanpa berhenti pada saat itu. Yang keenam, pergaulan bebas dan berzina. Sudah tahu kan pergaulan bebas dan berzina itu seperti apa? Berikut kondisi religius. Yang pertama ada fatalisme. Semua hal atau peristiwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua itu memiliki makna dan tujuannya masing-masing, tidak dapat diubah dengan cara apapun. Yang kedua, paganisme. Masyarakat Arab menyembah berhala. Yang ketiga, Allah sebagai sepertuhan. Yang keempat, metodisme. Berikut ada kondisi sosial politik. Yang pertama, adanya persaingan dalam konteks keagamaan. Yang kedua, lengsernya kerajaan Arab Selatan. Nah, yang ketiga ada periodisasi peradaban Islam. Nah, periodisasi merupakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada saat itu juga. Nah, periodisasi ini digunakan
untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan secara penjelasan sejarah kehidupan tentang manusia. Periodisasi sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada periodisasi klasik, yang kedua ada periodisasi pertengahan, yang ketiga ada modern. Nah, periodisasi klasik ini dimulai sejak zaman Rasulullah, dikenal sebagai orang yang berbudi pekerti. Nah, yang kedua ada pertengahan, dimulai pada abad ke-13 hingga abad ke-18 atau sekitar 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga ada periodisasi modern, dimulai dari 18 sampai abad ke-20. Dalam periodisasi ini, tokoh-tokoh tersebut berupaya untuk membawa Islam bangkit kembali ke yang lebih baik lagi. Cukup sekian review UTS yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.